Petikan kata-kata bijak Biku Utama. Apabila seseorang dapat merenungkan dan menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, maka ia akan melihat dirinya sama dengan orang lain. Menyakiti hati serta membuat sedih orang tua adalah merupakan karma buruk. Walaupun sesungguhnya dalam hal ini, orang tua memiliki pandangan yang salah. Hukum karma akan berlaku apabila seseorang bertindak dengan didahului adanya niat. Pada saat memberikan uang kepada pengemis, hendaknya ia tidak lagi berpikir tentang kondisi pengemis yang tidak mampu atau hanya merupakan profesi. Pikiran ini akan mengurangi nilai kebajikan yang sedang dilakukan. Lebih baik ia memutuskan secara tegas untuk memberi kepada pengemis itu, atau ia tidak akan memberinya, tanpa harus memperhatikan latar belakang si pengemis tersebut. Dengan kebaikan perilaku seseorang, nama baik seluruh keluarga juga akan terangkat. Hendaknya seseorang lebih mengutamakan kecantikan batin daripada kecantikan jasmani. Kebajikan sesungguhnya tidak harus dibatasi oleh waktu dan ruang. Penghormatan yang tidak berisi permintaan, ini adalah merupakan penghormatan tertinggi dalam Buddha Dharma. Seseorang hendaknya bisa selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bukan hanya ingin memaksakan kehendak. Dengan mengubah pernyataan menjadi pertanyaan, orang yang tidak sependapat dengan kita tersebut akan merasa diajak berpikir bersama dan tidak merasa digurui. Perasaan sombong dapat timbul dalam diri seseorang karena ia hanya mengingat kelebihan diri sendiri serta memandang orang lain dari sudut kelemahannya. Pertengkaran sesungguhnya bukan merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Orang yang hidup berbahagia, walaupun ia melakukan banyak kejahatan dan pelanggaran sila, adalah orang yang sedang memetik buah karma baik yang pernah ia lakukan sebelumnya. Sikap rendah diri dapat timbul karena orang hanya selalu mengingat kekurangan diri sendiri dan melihat orang lain dari sudut kelebihannya. Terdapat berbagai tingkat surga di alam kehidupan ini. Orang yang banyak mengembangkan kebaikan pasti memiliki kondisi untuk terlahir kembali di alam surga. Semakin banyak kebajikan yang dilakukannya, semakin tinggi pula surga yang akan menjadi tempat kelahirannya. Seorang umat Buddha harus menjadi teman untuk mereka yang sedang mengalami kesedihan. Orang tua hendaknya menjadi sahabat anak. Orang tua hendaknya selalu menjalani dan menjaga komunikasi dua arah dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak merasa takut menyampaikan masalahnya kepada orang tua.
Ucapan sebaiknya berisikan kalimat yang menyejukkan serta menyenangkan batin semua pihak yang mendengarnya. Harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Sebaliknya, kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Ilmu pengetahuan yang sedemikian membanggakan kadang dapat berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Walaupun seseorang dapat berdana materi dalam jumlah yang cukup besar, selama ia masih belum dapat memaafkan musuh atau orang yang dibencinya, maka dana yang dipersembahkannya adalah dana yang masih bersifat materi, serta masih merupakan dana tingkat awal. Pembahasan Buddha Dharma dimanapun juga, oleh siapapun juga, hasilnya akan dan harus tetap sama. Dengan menyadari manfaat langsung melakukan kebajikan melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran, serta hendaknya akan selalu berkarya dengan semaksimal mungkin, ia akan memanfaatkan waktu kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Apabila kesalahan yang berupa pelanggaran sila itu dilakukan karena kondisi terpaksa, seperti seorang prajurit yang menembak mati musuhnya di medan perang, maka buah karma buruk yang akan diterimanya tidak sebesar kalau kesalahan itu dilakukan dengan bukan berdasarkan keterpaksaan. Sikap lemah lembut sering dapat mengubah perilaku yang kejam. Sikap lemah lembut dan penuh kebijaksanaan ini sering lebih bermanfaat daripada pukulan maupun tindakan kejam lainnya. Usaha tanpa kekerasan, inilah yang menjadi dasar timbulnya kebijaksanaan. Kadang, justru dengan kelembutan, orang akan lebih tertarik mengikuti sikap dan pandangan orang lain. Kesabaran hendaknya dilakukan bersama dengan kebijaksanaan. Kesabaran tanpa kebijaksanaan dapat menjadikan orang baik, namun kurang mampu bertindak tepat. Sikap tegas adalah keberanian menunjukkan pendirian yang dimiliki. Kuatnya seseorang mempertahankan suatu pendirian akan menimbulkan usaha keras untuk mencari cara agar orang lain dapat menerima pendiriannya itu. Tindakan seseorang pada saat ini, apakah itu baik maupun buruk, yang dilakukan melalui ucapan, perbuatan, dan juga pikiran, akan memberikan hasil dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang selanjutnya. Tindakan ini disebut sebagai menanam karma. Sesungguhnya, kebahagiaan hidup bukanlah karena seseorang telah memiliki segala bentuk kenikmatan duniawi. Kebahagiaan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai pikirannya sendiri, serta memenuhi dengan gelombang cinta kasih. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, umat Buddha bila perlu dapat mengambil sikap tegas untuk membereskan suatu masalah. Namun, sikap tegas bukanlah harus berlaku kejam ataupun memukul orang lain. Apabila kita dapat menemukan kekurangan orang,
segera hindarilah sikap buruk semacam itu, karena kita memiliki kemungkinan yang sama untuk melakukannya. Sedangkan apabila kita melihat kelebihannya, segera tirulah, agar kita juga memperoleh keberhasilan yang sama. Seseorang yang berdana hendaknya dapat menjaga pikirannya agar selalu merasa bahagia sebelum menyerahkan dana. Ia bahagia pada saat menyerahkan dana, dan ia hendaknya juga tetap bahagia setelah menyerahkan dana. Apabila kita ingin diperhatikan orang, mulailah dengan memberikan perhatian kepada orang lain. Pola pikir hendaknya dikendalikan, agar seseorang jangan banyak baik pada ucapan dan perbuatan luarnya saja, namun juga dalam pikirannya. Nasib sesungguhnya adalah merupakan kumpulan buah perbuatan baik maupun buruk yang telah pernah dilakukan seseorang. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sabe Sata, Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia.